Masa iya 1,5 tahun masih wait and see? Postur anggaran sebelah mana yang mau dimasukkan untuk APBN 2028 untuk MBG? Kan akan refocusing anggaran, Pak. Kalau mau bicara serius soal pendidikan, ya tambah soal gaji guru. Kalau yang saya tangkap di sini cita-cita mulia nggak cukup gitu Bang Alim. Iya. Nggak pernah cukup, Pak. Ini ngurus negara. Betul. Makanya itu kan semua ini kan sudah melalui proses yang cukup panjang. Tapi realnya kan masyarakat yang merasakan, Iya, begitu. Iya. Gimana keadaannya? Kalau kita hari ini ada Bung Hatta di sini, mungkin Bung Hatta juga pusing juga ini koperasi apa. Sebenarnya kalau kita melihat data misalnya kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya, itu mayoritas kasus yang terjadi itu adalah kasus-kasus besar di masa lalu. Sebelumnya nggak pernah ada perlawanan terhadap oligarki dan kayaknya kita adem ayem aja gitu. 10 tahun kita di era Pak Jokowi itu kayaknya adem ayem aja. Sisa-sisa kekuatan lama segala macam yang jadi teman-temannya Pak Jokowi gitu dari konteks penjelasannya Pak. Saya kan Pak nggak Alim, bilang ya. bahwa itu adalah teman-temannya Pak Jokowi. Itu nggak dilawan toh. Kalau misalnya teman-teman Pak Jokowi, maka teman-temannya Bang Seno juga dong, kan 10 tahun beliau yang berkuasa. Ya, katanya waktu adalah uang sehingga harus dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi semua lapisan. Bicara soal uang, tentu hal itu yang memang hari ini juga menopang kehidupan masyarakat, melihatnya sebagai bentuk persoalan. Andai kata memang itu menghasilkan, tentu ada peningkatan. Dan hari ini menjadi percakapan di pemerintahan. Saya bersama dengan dua aktivis anak muda yang ya kita barangkali sudah mendengar ide atau buah-buah pikiran mereka. Tapi hari ini saya satu panggung, di sebelah kanan saya Mas Seno, Aryo Seno Bagaskoro, seorang pendiri Aliansi Pelajar Surabaya. Ya. Mas Seno apa kabar? Baik, makasih Mas Iya, Abraham. Mas Thank you. Seno sekarang juga sudah berpartai ya Mas? Udah dong, 5 tahun 6 tahun lalu. Iya. Dan tentu Bang Alim yang kerap kali saya lihat klipernya itu FYP ya. Mari kita bahas. Mari kita bahas. Ternyata juga dulu di pergerakan juga. Pergerakan juga. Dulu di HMI sama BEM Nusantara. Nah, saya memilih untuk duduk bersama dengan orang-orang yang saya pandang hebat ini tentu ya. Karena mereka tentu memulai sesuatunya dari organisasi. Saya sebut tadi dengan istilah pergerakan ya. Dan mereka hari ini juga masuk dalam ide, pemikiran, gagasan, bahkan tindakan politik praktis. Tapi seperti memulainya, tadi saya bicara soal waktu, Mas Seno, Bang Alim. Nah, ini kita putar dulu. Wow, okay. Jam pasir. Nah, Ini klasik kayak film Odysseus ini. balik lagi, ini bicara soal waktu yang memang menjadi pembuktian ya. Apakah kemudian pemerintah berhasil memberikan kesejahteraan dan keadilan? Ya. Segala sesuatu disebut butuh waktu untuk membangun kepercayaan. Ya. Butuh waktu untuk deliver. Saya ke Mas Seno dulu, supaya kita satu persepsi ini, anak-anak muda ya di sini ya. Kita nggak mau spekulasi, tapi saya mau minta tanggapan Mas Seno mengenai hari ini ada fenomena membangun pagar di mal-mal. Tempat Mas Seno di Surabaya tuh ya. Iya. Dimulainya sudah di Jakarta juga demikian. Ada yang bilang ya itu kebetulan aja yang namanya keamanan dan seterusnya. Tapi Mas Seno melihat itu apakah lepas dari politik hari ini? Sebagai sun politikon ya Mas Abraham, manusia sebagai makhluk hewan berpolitik gitu ya. Susah untuk sekarang itu memisahkan antara suatu peristiwa bukan sebagai peristiwa politik. Ya, tetapi sebetulnya bukan hanya Surabaya ya yang masang pagar. Di Jakarta juga sama, di beberapa Bekasi juga terjadi hal yang serupa gitu. Meskipun mayoritas memang di bawah naungan satu perusahaan mall. Kalau kita melihat intensitas sejak katakan berapa tahun lalu, begitu banyak demonstrasi yang terjadi. Agustus yang lalu, tahun lalu kita melihat begitu luar biasa di seluruh Indonesia. Saya kira nggak salah kan kalau teman-teman di dunia usaha itu merasa harus melakukan langkah mitigasi agar kemudian kerusuhan-kerusuhan itu nggak merugikan mereka. Faktanya hari ini kita masih melihat ekses-ekses itu kok. Saya termasuk yang sedih dan prihatin ya karena
perpecahan dan konflik yang didorong untuk menjadi konflik horizontal itu sedang terjadi sekarang. Contoh, di Matraman kemarin kerusuhan dan kekacauan yang melibatkan teman-teman dari timur, teman-teman warga Matraman. Ya, disebut karena persoalan sepele ya. Iya, masalah kecil-kecil. Di hari yang sama juga di Jogja terjadi hal yang serupa. Ya. Di Surabaya terjadi hal serupa. Hari ini ramai dan timingnya itu bersamaan. Saya agak susah untuk membaca suatu peristiwa sebagai sekedar fenomena. Kalau itu timingnya bersamaan. Sehingga apapun itu sebagai suatu fenomena dan sebagai suatu peristiwa kultural politik gitu ya. Ya. Saya merasa kok antara pemasangan pagar dan kejadian-kejadian ini ya langkah rasional aja dari teman-teman pelaku usaha bahwa kalau memang nggak safe ya harus dipasang pagar. Ya, dan itu dimulai dari Surabaya. Ya Surabaya lah salah satunya. Seruan Bung Tomo itu dimulai dari Surabaya. Hai. Iya. Nyambung. Bang Alim, Siap. ini kan kita coba berpositif thinking. Iya. Tapi yang namanya percakapan di media sosial sudah membangun spekulasi. Ini arahnya kemana? Ya, kalau saya ngelihatnya ini sebenarnya kan bentuk antisipasi aja sih sebenarnya dari teman-teman yang punya usaha, yang punya mall itu kan kalau tanggapan mereka kemarin kan ya kita antisipasi untuk keamanan orang-orang yang lewat dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya kalau dengan alasan itu memang sulit untuk kita bilang bahwa tidak mungkin ada asap jika tidak ada api gitu kan. Maka sebenarnya tetap kita berusaha positif bahwa Agustus tahun ini nggak bakal terjadi apapun, nggak bakal terjadi kerusuhan, nggak bakal ada demo. Tapi yang pasti kita pengen agar di Agustus ini kita benar-benar bisa menikmati dan memperingati HUT RI ke-81 dengan damai tentunya. Kalaupun misalnya ada seperti tadi misalnya pemasangan pagar yang lebih tinggi dan sebagainya, ya kita kembalikan ke teman-teman usaha, teman-teman yang punya mall, apakah mereka ingin mengantisipasi atau apa, atau misalnya seperti kata mereka ini murni untuk keamanan orang-orang di sekitar, ya itu sah-sah saja gitu loh. Tapi memang kalau dikaitkan dengan misalnya nanti akan ada demo besar, ya, ada kekhawatiran atau demo dan itu seterusnya, sebagainya, ya itu sah-sah aja gitu. Tapi yang kalau kita sendiri kita berharap nggak bakal terjadi kerusuhan seperti yang terjadi di tahun lalu. Ya, tapi prakteknya kan demo itu hampir tiap hari ya kalau kita lihat ada aja hampir ya. Hampir setiap hari, terutama sejak kemarin ketika Febri Adriansyah misalnya ditetapkan sebagai tersangka, itu kan rame juga kan yang demo gitu. Yang kan. disasar ya kantor-kantor kejaksaan. Kantor kejaksaan gitu ya, utamanya gitu. Karena memang kan kenapa ini jadi letupan besar karena Febri ini kan salah satu figur sentral di kejaksaan gitu. Sehingga ketika misalnya itu kena ke Febri, maka Febrilah maka itu jadi letupan besar. Kalau misalnya ini nggak diantisipasi juga ya mungkin juga akan bisa lebih besar. Tapi ya kita nggak berharap ke arah sana seperti itu. Jadi kasus Febri itu salah satu pemicunya. Bisa jadi pemicu, bisa jadi pemicu. Karena kan selama ini kan kalau dibanding dengan data KPK ya, data pencegahan atau penangkapan kasus korupsi yang dilakukan kejaksaan itu kan tinggi banget. Berbandingnya itu bisa sampai ribuan angkanya gitu loh dibanding dengan KPK gitu. Dan itu kan jadi seolah-olah kejaksaan ini jadi satu lembaga yang teramat sangat bersih, tapi ternyata enggak juga. Gitu. Satu hal yang mengganggu batin publik disebut adalah perkara hukum nih. Iya. Perkara mantan Jampitsus. Iya. Itu real ya? Ya sangat real Mas. Artinya gini, kalau kita connect lagi sama soal pagar tadi ya. Iya. Dunia usaha, dunia ekonomi manapun itu kan butuhnya hanya satu, kepastian. Kepastian hukum. Lah kalau di time of uncertainty, di waktu-waktu penuh ketidakpastian, ya respon mereka untuk mengambil langkah antisipatif itu ya wajar-wajar saja. Yang dibaca publik kan memang yang hanya tampak fisik, yaitu pagar. Soal investasi gimana? Pernah nggak kita membuka data apakah dunia usaha kita itu masih sama optimisnya dengan sekian tahun lalu misalnya? Di tengah situasi yang waktu itu juga sangat depressing, ada COVID segala macam. Tapi apakah suasana kebatinannya sama? Soal bahwa tekanan geopolitik hari ini itu jadi faktor. Saya kira nggak hanya tekanan geopolitik ya, tapi kalau bicara krisis atau di teori krisis itu ya, krisis bukan soal satu spesifik ya, tapi krisis pada umumnya. Itu kan dua penyebab, eksternal dan internal. Bahwa situasi eksternal terjadi geopolitik instability yang luar biasa. Betul. Faktanya negara tangga kita Malaysia juga ringgitnya menguat di situasi itu. Dengan situasi mereka masih bisa memimpin dengan cukup baik, mengomandoi diplomasi luar negeri dengan cukup baik.
Artinya kalau hanya mengandalkan persoalan geopolitik, saya kira itu bukan persoalan. Dalam situasi sulit, itu tantangannya selalu adalah dari eksternal dan internal. Dan kalau kemudian banyak dunia usaha tidak menangkap adanya itu, ya saya kira langkah-langkah antisipasi mereka menjadi suatu hal yang wajar, termasuk soal hukum. Hari ini kan publik melihat ini seperti rasa-rasanya susah untuk kemudian mau percaya ke siapa. Kita pernah dihadapkan pada optik yang sangat menarik, bagaimana kejaksaan itu menegakkan hukum. Ya. Luar biasa. Orang percaya itu pada penegakan hukum. Pengembalian kerugian negara yang pengambilan kerugian negara begitu masif, dietalase dengan masif gitu kan. Ya. Tapi kemudian ternyata terjadi peristiwa kemarin berkaitan dengan mantan Jampitsus. Ya. Lalu publik itu harus percaya ke siapa? Di situasi itu kan rasanya kalau percaya pada penegakan hukum yang berkeadilan, ini kan sudah nggak bisa Pak untuk percaya seperti itu. Dan upaya penegakan hukum itu rasanya seperti saling balas menggigit saja. Satu elit ada konflik, kemudian berdampak kepada penegakan hukum. Nah kan ini mengubah konsepsi awal pendirian negara kita sebagai negara hukum. Seakan-akan sekarang dipertontonkan bahwa negara kita negara kekuasaan. Selama ada game of power, maka penegakan hukum bisa menyesuaikan di situasi itu. Bagi saya mengacu pada apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo. Sebelum menjadi presiden itu kan udah pernah menyampaikan bahwa saya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Betul. Artinya kan itu komitmen lahir batin Presiden Prabowo untuk menunjukkan bahwa semua koruptor-koruptor di Indonesia itu akan dikejar. Terus kedua, Presiden Prabowo juga dalam beberapa kali pidato menyampaikan bahwa siapapun yang korupsi, baik itu dari kejaksaan, KPK, bahkan kepolisian, bahkan TNI, Polri, itu semua akan disikat gitu. Termasuk orang-orang terdekatnya. Contoh misalnya kemarin Pak Dadan misalnya sebagai kepala BGN gitu kan, disikat juga gitu. Ya, Dan hari ahli ini tanaman pun yang disebut sempat merawat pohonnya. sempat merawat pohon, ya kan salah satu yang kenapa disayang itu kan karena memang ada satu pohon di dekat rumah beliau itu kan yang memang dirawat oleh Pak Dadan gitu. Nah, kalau kita kembali ke topik tadi, hampir semua baik itu mereka yang di luar dari penegak hukum sampai ke penegak hukum di Polri, di TNI, di kejaksaan, bahkan di KPK terakhir kemarin itu kan disikat semua. Artinya pandang bulu. Nggak ada pandang bulu terhadap siapapun yang bermain di Indonesia ini gitu. Nah, kalau kita melihat bahwa ada frekuensi ini, semestinya kita melihat ke arah kepastian dong. Semestinya bahwa hal ini memberikan satu jaminan kepada para investor, ya, kepada pengusaha untuk membangun dan menginvestasikan lebih, membuka lapangan pekerjaan dan seterusnya. Iya, artinya kan presiden pengen membuktikan bahwa komitmen beliau di saat beliau belum menjadi presiden itu benar-benar dibuktikan dengan menyikat semua koruptor-koruptor yang ada gitu. Semua orang-orang yang bermain mafia-mafia oligarki yang memang pengen berusaha, punya backingan, punya orang dalam di lembaga penegak hukum juga akan disikat habis gitu. Dan itu salah satu bukti komitmen beliau untuk menarik nanti investasi, karena memang kan sekarang presiden ini lagi fokus membangun PFII kan. PFII ini kan sebagai yang nanti dipusatkan di Bali. Yang nanti kita berharapnya dengan adanya PFII ini kan orang jadi percaya, atau investor dari luar jadi percaya kepada Indonesia untuk berinvestasi. Dan buktinya adalah apapun yang nanti menjadi hambatan ketika ingin berinvestasi di Indonesia, termasuk masalah penegak hukum juga sedang diberesin oleh pemerintah. Jumlah respondennya kan itu rendah, sekitar 709. Artinya tidak mencakup, dan di sisi lain enggak representasi, tapi lebih kepada jumlahnya itu terlalu sedikit untuk jumlah masyarakat kita yang begitu besar. Suara yang kemudian hilang, entah itu dari Presiden Prabowo ataupun kemudian dari Partai Gerindra misalnya, itu nggak berdampak pada kenaikan pihak lain. Masa gitu iya 1,5 tahun masih wait and see? Postur anggaran sebelah mana yang mau dimasukkan untuk APBN 2028 untuk MBG? Kan akan refocusing anggaran, Pak. Kalau mau bicara serius soal pendidikan, ya tambah soal gaji guru. Air kan banyak di mana-mana. Kok usah bisa habis, Bu? Iya. Saya menangkap POV yang beda nih, Mas Eno. Satu sisi nggak pandang bulu, menunjukkan semangat, ya, menunjukkan keberanian dan seterusnya, komitmen. Tapi di sisi lain, Anda menyebutkan justru
ini semua menimbulkan kekhawatiran Iya. bagi kelompok usaha. Ya artinya nggak harus saya yang menyampaikan. Kalau membaca data kan orang juga hari ini kepercayaan terhadap semangat itu kan sedang menurun. Ini nggak hanya SMRC terakhir yang data terakhir kita baca bahwa approval rating atau kepercayaan publik terhadap kebijakan presiden itu menurun di angka sekitar 50%. Kalau kita baca survei lain aja trennya menurun terus, Pak. Berapa bulan yang lalu poll tracking itu 80 jadi 75, jadi 70, lalu terakhir SMRC. Berbagai survei itu menunjukkan yang saya kira kredibel ya. Artinya apa di balik ini? Ada trust yang terganggu. Saya ingin percaya terhadap penjelasan Bung Alim bahwa ada upaya semangat presiden untuk tanpa pandang bulu segala macam, mau orang terdekat disikat, Memberikan safety kepada pengusaha segala macam. Saya ingin percaya itu. Tapi faktanya numbers told otherwise gitu. Dia berkata sebaliknya. Orang tidak percaya. Dan yang orang tangkap dari peristiwa itu adalah ini situasi brutal di mana pertarungan kekuasaan itu memengaruhi hukum. Coba saya parafrase bahwa memberikan jaminan kepada pengusaha tetapi memastikan bahwa ini adalah mengutamakan kerakyatan. Dalam pidatonya kan itu berkali-kali disampaikan. Ya. Pengembalian kerugian negara kepada rakyat, menghantam oligarki dan seterusnya. Ya, itu bagus. Pak Prabowo itu kan luar biasa ya, ide-idenya soal rakyat. Itu kan saya kira sangat terinspirasi dari teori ekonomi ayahnya ya, yang seorang pemikir itu. Pak Sumitro. Dan upayanya untuk meredistribusi ekonomi menjadi milik rakyat itu sebenarnya bagus-bagus saja. Yang jadi masalah adalah kan bukan di tataran visi. Saya membaca upaya Pak Prabowo itu kan untuk memastikan agar ekonomi itu sekarang negara nih yang melakukan distribusi dengan kebijakan ekonominya. KDMP lah, kemudian MBG. Itu kan maunya menciptakan multiplier effect melalui politik anggaran negara. Tapi riskannya kan bukan main, Pak. Bukan di soal niat baik Pak Prabowo-nya. Tapi di soal pengelolaan di bawah itu jadi riskan. Karena negara belum tentu mampu melakukan itu sendirian. Dengan meninggalkan misalnya dunia usaha, dunia industri swasta ke alam ketidakpastian ini. Karena ini kan masih rasa-rasanya anggaran yang sangat besar. Tapi publik masih menangkap bahwa penggunaan anggaran ini polisinya adalah polisi trial and error, Pak. Dicoba, kalau gagal dipenjarakan, diulang lagi dari nol. Dicoba lagi, kalau gagal dievaluasi, dipenjarakan, diulang. Orang akan merasa terus kapan? Waktunya jalan terus. Ini yang saya kemudian merasa, ya kalau rakyat ada distrust terhadap situasi ini ya bukan tanpa alasan. Anda melihatnya seperti apa? Bahwa tadi disebutkan bahwa Pak Prabowo punya semangat mengembalikan ekonomi kerakyatan ya. Dan disebutkan ya katakanlah bahwa memiliki suatu komitmen untuk memberikan jaminan kepada dunia usaha begitu ya. Tapi di sisi lain kok malah disebutkan tadi approval rate-nya malah menurun ya. Terus kemudian juga ada semacam gejolak distrust dan lain sebagainya. Baik, pertama saya mau tanggapi dulu terkait dengan survei ya. Survei itu kan kita nggak bisa ngelihat hanya sekedar angka naik dan turun gitu. Kita juga perlu melihat metodologi yang digunakan di survei itu seperti apa, jumlah respondennya seberapa banyak, siapa yang menjadi respondennya, itu kan juga perlu dilihat gitu. Anda Artinya mempertanyakan, Anda questioning pelaku surveinya? Saya nggak mempertanyakan atau mempermasalahkan surveinya. Bagi saya survei itu sah-sah aja gitu loh. Saya juga orang yang termasuk percaya pada survei. Tapi kita juga harus melihat bahwa dalam beberapa lembaga survei itu kan punya metode yang berbeda-beda. Kalau misalnya kita mengacu pada SMRC misalnya, SMRC itu menggunakan dual method dengan telepon dan tatap muka gitu kan, face to face. Nah, terus kemudian jumlah respondennya kan itu rendah, sekitar 709. Artinya tidak mencakup dan di sisi lain enggak representasi, tapi lebih kepada jumlahnya itu terlalu sedikit untuk jumlah masyarakat kita yang begitu besar gitu. Apalagi itu dibagi dua lewat dual method tadi gitu. Terus di sisi lain terkait dengan penurunan, kalau misalnya dari sisi SMRC nih. Di SMRC itu kan kenapa ada penurunan? Kalau kita lihat datanya adalah itu karena efek dari orang banyak yang berpindah menjadi wait and see. Artinya mereka pengen melihat dulu nih langkah hukum yang dilakukan oleh pemerintah, oleh lembaga hukum di Indonesia itu akan sejauh apa, akan seperti apa gitu. Artinya suara yang kemudian hilang entah itu dari Presiden Prabowo ataupun kemudian dari Partai Gerindra misalnya, itu nggak berdampak pada kenaikan pihak lain. Masa gitu iya 1,5 tahun masih wait and see?
Itu kan pilihan surveinya masyarakatnya gitu. Sedangkan kalau kita melihat survei lain misalnya, contoh misalnya yang baru keluar itu adalah Indonesia Development Monitoring, dari sebelumnya 71%, sekarang menjadi 81%. Artinya ada kenaikan sekitar 10%. Dan itu pun dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh kebijakan untuk penegakan hukum yang seterang-terangnya yang sekarang dilakukan oleh lembaga penegakan hukum di Indonesia yang disupport juga oleh pemerintah gitu. Kemudian kalau misalnya kita bicara soal program dan lain sebagainya, masa jabatan Presiden Prabowo ini kan masih ada sekitar 3 tahun ya. Artinya kita masih bisa membuktikan bahwa ke depan Presiden itu pengen menunjukkan bahwa dengan dibangunnya MBG terus kemudian KDMP dan lain sebagainya ada pengaruh ekonomi di tingkat bawah gitu. Dan itu butuh waktu. Dan itu butuh waktu. Kalau di sepak bola, ya Arsenal itu lama juaranya ada istilah trust the process. Mungkin saat ini kita harus trust the process. Nah, karena tidak semudah balikan telapak tangan. Mungkin penjelasannya demikian. Tapi saya bukan ahli survei ya. Tapi dengan perbedaan-perbedaan seperti ini, ada yang menyatakan turun ya. Terus kemudian ada lagi yang saya baru dengar nih, Indonesia Development Monitoring nih, dia mengatakan naik ya. Tapi realnya kan masyarakat yang merasakan, begitu. Gimana keadaannya? Saya menanggapi survei ya. Itu kan kalau di dalam data scientific itu anomali science hari ini temuannya. Karena survei yang lain trennya nurun semua. Dan ini naik sendirian. Kalau kita baca setidaknya Poltreking, SMRC, mungkin Kompas itu ada tren penurunan dari waktu ke waktu. Kalau disebutkan tadi bahwa ini kan soal persepsi, itu kan takes time misalnya, dan itu akan naik turun pada waktunya. Kalau menurut Anda? Itu yang saya bilang tadi, kan butuh waktu, proses waktu, trust the process segala macam. Gak ada masalah trust the process kalau tidak menggunakan politik anggaran APBN. Masalahnya kan ini semua kebijakan yang dikerjakan APBN semua, Pak. Dari pajak masyarakat. Yang hari ini gede banget anggarannya untuk melakukan seluruh program presiden. Nah kalau kemudian takes time-nya ini berapa waktu lama lagi yang dibutuhkan? Sudah hampir 2 tahun. Kalau yang saya tangkap di sini cita-cita mulia nggak cukup gitu Bang Halim. Nggak pernah cukup Pak. Ini ngurus negara. Betul. Makanya itu kan semua ini kan sudah melalui proses yang cukup panjang sebenarnya. Bukan begitu Presiden Prabowo dilantik terus kemudian langsung mulai semuanya nggak bim salah bim gitu loh. Dari masa Presiden Jokowi itu kan sudah dibahas terkait misalnya program MBG. Karena memang kan itu menjadi menjadi program utama prioritasnya presiden kan. Makanya di awal beliau dilantik langsung dijalankan 2 bulan setelahnya gitu. Karena kita berharap bahwa ini kan bisa kita lihat, bisa kita buktikan secara angka, secara data. Kalau tadi Mas Seno bicara soal data, maka kita bisa cek nih data MBG misalnya. Data MBG menunjukkan bahwa kita sudah punya 62 juta penerima. Tingkat kepuasan terhadap program pemerintah paling tinggi itu ada di MBG. Faktor apa yang membuat MBG dirasa sangat memuaskan? Faktor yang paling memuaskan karena orang tua merasa bisa saving budget setelah misalnya anak-anaknya menerima MBG ini gitu. Kalau MBG yang layak dan minim error lah ya. Saya berharap itu jangan sampai terjadi lagi tuh case by case tuh masih ada aja. Tentu kalau misalnya setiap program pasti ada masalahnya. Pasti ada error-errornya gitu kan. Dan setiap error ini kan terus diperbaiki. Apa yang membuat Anda yakin? Berbeda di era Sudar ketika sebelumnya dijabat oleh Pak Dadan. Masalah utama di eranya Pak Dadan itu kan masalah komunikasi. Pak Dadan itu entah dianya yang bermasalah ataupun Biro Humas dan Hukumnya yang bermasalah. Karena hukum dan humasnya disatuin. Padahal itu dua hal yang berbeda gitu. Dan itu pun kadang nggak pernah ada komunikasi yang benar. Baik itu dari humasnya, dari kepala BGN-nya, bahkan dengan wakil kepalanya. Nah itu yang sekarang diperbaiki di eranya Pak Sudar. Apakah ini dirasa cukup kemudian bahwa ada pembaruan, ada kemudian perubahan kepemimpinan yang dirasa akan lebih gercep dan seterusnya? Saya punya optimisme terhadap visi MBG. Tapi yang orang curigai dari awal itu kan memang bukan MBG-nya, tapi BGN-nya. Dan itu yang kemudian betul-betul jadi masalah. Nah hari ini Pak Sudar masih belum cukup waktu lah untuk kita memberikan koreksi atau memberikan kritik masukan ke kerja beliau. Tetapi hari ini trial and error-nya sudah kelihatan lagi polanya. Kenapa? Putusan MK mengatakan nggak boleh masuk anggaran pendidikan di tahun 2028. Jadi apapun yang dikerjakan selama setahun ke depan itu harus dievaluasi 2 tahun lagi. Nah itu yang menurut saya
Terus gimana kita ini? Konsekuensinya akan seperti apa? Konsekuensinya, Iya. postur anggaran sebelah mana yang mau dimasukkan untuk APBN 2028 untuk MBG? Kan akan refocusing anggaran, Pak. Realokasinya kemana? Dengan anggaran sekian besar, itu ya. Dan itu kita masih harus punya kewajiban loh, memenuhi kewajiban Undang-Undang Dasar 20% minimal anggaran pendidikan harus tetap ada. Yang sekarang ada substitusi soal MBG masuk ke sana. Nah besok 2028 nggak boleh, Pak. Nah duitnya siapa yang mau dipakai? Ya, belum lain sebagainya termasuk kesejahteraan guru-guru ya. Termasuk kesejahteraan guru, Ya. termasuk bangunan sekolah. Loh, saya sekarang pertanyaan masyarakat adalah duitnya siapa? Ya. Bang Alim, Ya. komentar Anda? Ya, jadi sebenarnya kan kalau kita bahas terkait dengan hasil putusan MK itu kan masih 1 tahun ke depan, ya kan? Karena kan kalau untuk pembahasan anggaran di tahun 2028 itu kan akan dibahas di 2027. Artinya kita masih punya 1 tahun untuk nanti memikirkan realokasi anggarannya akan seperti apa gitu. Tapi kalau saya melihatnya kan jika kita percaya dengan visi misinya termasuk presiden, pemutakhiran penerima manfaat yang disebutkan bahwa betul. ini juga sedang di Iya, termasuk ke Mutakhirkan kembali. peningkatan kesadaran perpajakan, terus kemudian termasuk juga peningkatan penghasilan dari penerimaan pajak penerimaan negara bukan pajak dan sebagainya itu kan nanti juga bisa memicu pertumbuhan ekonomi sampai 8% yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh presiden jika nanti itu di tahun 2028. ya, jadi seolah-olah ada pembenaran nih yang saya tangkap, ada hal betulnya dari yang disampaikan oleh Mas Eno di sini bahwa enggak juga karena kan sebenarnya anggaran jadi kita itu berubah-berubah udah ada pos-posnya gitu masing-masing. mengenai penerima manfaatnya, kemudian juga mengenai Dapur. dapur anggarannya dan seterusnya. Itu menurut Anda nggak menjadi beban masalah? Sebenarnya kita nggak bisa melihat itu sebagai beban masalah ya, karena kalau kita misalnya bicara soal anggaran kita ya, APBN kita itu kan meningkat di tahun 2025 sampai 2026. Saya sering bahas soal ini gitu kan. Dan MBG itu sebenarnya tidak pernah menggerus anggaran pendidikan. Misalnya di era Pak Jokowi di 2024, itu anggaran pendidikan kita itu kan cuma 500 sekian triliun. Ya kan? Lalu di 2025 di era Pak Jokowi itu ditetapkan anggaran itu bertambah jadi 71 triliun. Artinya meningkat 71 triliun. Nah, peningkatan ini itu jadi membuat anggaran pendidikan menjadi sekitar 600 sekian triliun. Peningkatan ini kan bukan karena MBG mengambil anggaran pendidikan, tapi MBG ditaruh anggarannya ke anggaran pendidikan karena ada kaitannya dengan pendidikan. Lalu di 2026 anggarannya juga meningkat menjadi 750-an triliun. Bagaimana kita memaknai putusan MK kemarin, Mas Eno? Ya artinya kita harus insaf nasional bahwa 2 tahun terakhir ini kita salah itu loh untuk merumuskan dan merancang bahwa MBG itu di anggaran pendidikan. Karena yang ngomong MK itu final and binding, Pak. Pada saat MK bilang begitu, kita harus insaf nasional. Salah berarti kita 2 tahun ini menganggap dan mengasumsikan bahwa MBG itu bagian dari pendidikan. Ternyata bukan. Mungkin bagian dari pemenuhan gizi, kesehatan mungkin iya. Mungkin bagian dari mensuplai iya, tapi nggak ada urusannya sama pendidikan. Kalau mau bicara serius soal pendidikan, ya tambah soal gaji guru, tambah soal akses belajar anak-anak, tambah soal beasiswa S1, S2, S3. Nah, lalu semacam ini yang harusnya menjadi perhatian sekarang. Kalau kita hari ini ada Bung Hatta di sini, mungkin Bung Hatta juga pusing juga ini koperasi apa. Sebenarnya kalau kita melihat data misalnya kasus-kasus korupsi dan sebagainya, itu mayoritas kasus yang terjadi itu adalah kasus-kasus besar di masa lalu. Jadi Anda melihat pendekatan ini secara momentum ini sudah tepat nggak sih lewat kita melihat bagaimana handling yang dilakukan oleh pemerintah terhadap katakanlah tadi penerimaan negara pajak, kemudian kita juga mengetahui Satgas PKH di dalamnya, kemudian juga ada dan antara sumber daya Indonesia. Ini semacam istilahnya memang monitoring dari negara yang memang hadir dalam sendi-sendi ekonomi kita nih, Mas Eno. Iya. Gimana ya, rakyat tuh akan suka-suka aja kok berkontribusi untuk negara selama apa yang dia kontribusikan itu hasilnya jelas untuk dia. Saya kira kan itu. Nah kalau kemudian di poin itu kemudian masyarakat masih curiga, masih menganggap ada penyelewengan yang tiap hari itu dipertontonkan, Pak. Penangkapan ini, penangkapan itu, ini pengungkapan orang yang merasa suci ternyata dia ini. Di situasi begitu itu orang-orang ini kan perwakilan negara ya. Kalau kami, saya, Pak Alim ini masih rakyat semua ini, nggak pernah disumpah oleh negara.
Dan di situasi itu kemudian rakyat dituntut ABCDE untuk mengerti negara, untuk membantu negara dalam menjalankan program-program mercusuar. Buat saya ya justru yang butuhkan rakyat itu kan negara hadir untuk mereka di urusan yang simpel-simpel, Pak. Yang sehari-hari gitu loh. Yang mereka bisa merasakan uang pajak mereka itu larinya kemana, itu mereka bisa menyentuh itu. Ya mereka mau percaya apa sekarang? KDMP hari ini misalnya. Ya secara prinsip bagus, Pak. Tapi kan secara filosofi itu koperasi harusnya dari bawah ya. Kalau kita ikut Bung Hatta, kita ikut apa itu kan bottom up sebenarnya. Apa yang salah di sana ketika kemudian negara mencoba untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan? Yaitu artinya negara mau mengambil alih peran dunia usaha yang harusnya selama ini mereka punya ruang untuk melakukan itu, menjadi ini negara aja deh yang melakukan memberikan stimulus dan memberikan ini. Oke, akan berdampak pada retail-retail lain misalnya. Satu, retail lain pasti berdampak. Dua, yang paling mengerikan adalah ya kita harus betul-betul teliti mengawasi manajemennya. Karena artinya ada anggaran begitu besar di sana yang digunakan oleh negara dengan manajemen yang pertama kali nih negara ngelola koperasi. Dibandingkan retail-retail yang lain nggak pernah. Kalau disebut itu menjadi saluran negara untuk bagaimana mendistribusikan barang-barang subsidi, Alsintan dan seterusnya. Bagus, tapi contoh paling gampang kan kita lihat di New York tuh Zohran Mamdani bikin toko kan. Dia wali kota New York itu bikin toko punya Pemkot. Dan itu masing-masing semua barangnya disubsidi Pemkot, ada mekanisme daftarnya kalau mau belanja. 30% harga dari harga normal bisa dibeli oleh masyarakat. Nah hal semacam itu kan dia nggak, ya memang dia tujuannya adalah untuk sebagai suatu program, bukan suatu bentuk program mercusuar, proyek mercusuar itu yang hari ini kemudian tampak kan orang melihat ada yang dibangun di tengah komplek makam, ada yang dibangun di atas gunung. Ya dengan kalian staf dan koperasi yang harusnya itu dipersiapkan, nggak ada Pak manajer itu di dunia usaha manapun bisa dicetak hanya dari pelatihan 1 bulan, itu nggak ada. Manajer itu butuh kualifikasi yang jelas, butuh kemampuan planogram lah, butuh kemampuan manajemen keuangan, yang itu butuh kualifikasi, nggak bisa dicari dalam waktu sebulan di training kemudian dia langsung bisa menggairahkan. Itu sama sekali bukan koperasi. Kalau kita hari ini ada Bung Hatta di sini, mungkin Bung Hatta juga pusing juga ini koperasi apa. Karena koperasi itu harusnya berangkat dari kebutuhan masing-masing. Nggak belanjanya di perusahaan retail besar itu barang-barangnya. Barang asli dari desa itu misalnya sayur mayur dari mereka, tomat dari mereka, hasil ikan dan lain sebagainya. Itu yang harusnya masuk di sana. Beda-beda. KDMP di Surabaya dengan di Blok M beda yang dijual. Nggak sama semua begitu, Pak. Siap. Itu yang menurut saya. Kalau seandainya Bung Hatta masih hidup, apa yang disampaikan? Ya, jadi sebenarnya kan semangat kita membangun korupsi lagi, membangun koperasi ini kan sebenarnya semangat membangun koperasi ini kan karena memang berangkat dari semangat presiden itu agar ekonomi itu menggeliat di bawah, menggeliat di desa. Karena memang kan desa-desa kita ini kan selama ini seringkali dianggap sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek pembangunan. Artinya bahwa selama ini desa itu nggak turut aktif untuk lebih produktif sebagai subjek pembangunan dari desa untuk Indonesia gitu. Nah sekarang itu dilakukan intervensi oleh presiden, oleh Prabowo, oleh kabinet agar kedepannya salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita itu adalah dengan pertumbuhan yang dimulai dari desa. Salah satu pelengkapnya adalah dengan adanya KDKMP, terus kemudian KNMP, terus kemudian ada juga MBG misalnya, yang itu kan memutar supply chain yang ada di sekitar situ. Kalau kita misalnya bicara soal koperasi Desa Merah Putih, kan enggak semuanya soal retail, ya kan? Koperasi itu kan punya 7 pilar, ya kan? Salah satunya memang retail. Ya kan, salah satunya retail, tapi juga ada hal-hal lain. Contoh misalnya terkait dengan simpan pinjamnya, yang itu berkaitan sama anggota-anggota. Tapi memang ada hal-hal yang perlu dievaluasi, kayak misalnya lokasi dan sebagainya. Karena lokasi itu kan berkaitan erat dengan ditentukannya oleh kepala desa dan bupati. Ketika misalnya ada masalah, saya pun setuju dengan masyarakat atau misalnya dengan Mas Seno bahwa kenapa ada di
misalnya di atas gunung, misalnya kalau terus kemudian ada di tengah kuburan misalnya, ya itu sah-sah aja sebagai bahan evaluasi dan justru itu yang patut kita pertanyakan. Tapi kalau kita bicara soal koperasi, ini kan sebenarnya belum jalan sepenuhnya. Ya kita berharap bahwa sebagaimana harapan Presiden, ini barang bisa menjadi salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Gitu, terutama 3 program ini. Dari pesisir ada KNMP, dari desa ada KDMP, dari whole ini ada MBG gitu loh. Yang semuanya itu berangkat dari ekonomi sekitar. Oke, ini adalah perlawanan terhadap feudalisme misalnya, mengembalikan kepada ekonomi kerakyatan. Dalam prakteknya juga akan menghantam tengkulak-tengkulak yang hari ini selalu menikmati sumber daya para petani dan seterusnya. Anda melihatnya seperti apa, Mas Eno? Saya harus mengulangi yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah upaya negara untuk mengambil alih bentuk stimulus dan dorongan ekonomi itu sepenuhnya dari anggaran negara yang berasal dari APBN pastinya. Dan itu adalah uang rakyat dan 1 sen pun harus bertanggungjawabkan menurut Itu Anda. maksud saya. Sehingga kalau kemudian negara tidak ada pengalaman jadi catering, negara tidak ada pengalaman jadi buka toko di desa-desa, Ya. maka ini kan, ini yang saya bilang poin dari awal, ini trial and error, Pak. Nah, ini ada besar harapan sungguh kalau itu berjalan ya dampaknya bagus. Betul. Tapi kan harus ada pertanggungjawaban. Ini kaitannya dengan uang rakyat ya APBN yang dipergunakan ya untuk proyek besar pemerintah ini, program besar pemerintah ini. Sejauh ini kalau kita melihat data ya, sebenarnya kalau kita melihat data misalnya kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya, itu mayoritas kasus yang terjadi itu adalah kasus-kasus besar di masa lalu, bukan di masa kini. Kalaupun ada di masa kini, itu adanya ketika kemarin misalnya juga nggak kalah besarnya. Saya menerima semua evaluasi atau masukan, kritik dan apapun yang diberikan oleh teman-teman, tapi kita juga perlu melihat bahwa kalau kita melihat berbagai kasus yang terjadi hari ini, itu kan nggak ada kaitannya sama program-program baru yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Gibran gitu. Kalaupun ada itu kan masih bagian kecil gitu, kayak misalnya MBG. Kita paham betul bahwa itu ada masalah, makanya diberesin, diperbaiki. Bukan berarti kita nggak setuju dengan evaluasi ataupun monitoring dari semua lapisan masyarakat. Semuanya kita setujui. Makanya kita perbaiki terus gitu loh. Karena setiap masalah harus ada evaluasinya. Dan ada kanal-kanal laporannya. Apalagi Ada saya dengar kanalnya. Pak Sudar sudah buka kanal laporan ya, Yang terbaru. hotline ya untuk Betul. kemudian mengadukan apa saja yang menjadi temuan. Bahkan di ada sana. aplikasinya. Oke, ya siapapun bisa berhak untuk memberikan laporan di sana ya Mas Eno ya. Ya. Soal penegakan hukum yang ramai hari ini ya. Kita mendengar ini cukup menggemparkan ya. Kalau tadi oke, MBG ada temuan, tata kelola ada masalah di sana, patut diduga orang-orang yang menjadi nakhoda di sana terlibat sehingga pada akhirnya ditahan oleh kejaksaan. Ya. Tapi di sisi lain, kejaksaan juga patut diduga juga terlibat pencucian uang. Mas Eno, Anda melihat proses penegakan hukum terhadap mantan Jampitsus hari ini sudah sesuai dengan koridor, sudah sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan? Ya, saya kira kan hari ini kita lihat ada orang ngambil ayam terus diadili dihukum gitu ya sama masyarakat, dan anaknya sampai nangis gitu. Artinya pada situasi penegakan hukum yang terasa seperti dikosmetikisasi itu di atas itu semacam ada kemungkinan untuk melakukan komunikasi dan deal-deal di belakang, serta konteksnya pertarungan kekuasaan itu sangat erat. Berbeda dengan kalau ini yang melanggar hukum orang biasa, perlakuannya bisa sangat tidak Seperti yang adil. terjadi Anda sebutkan tadi Yang di saya Tabanan sebutkan Bali tadi di Tabanan di Bali. Dan itu mengganggu dan mengusik rasa kemanusiaan masyarakat kita, rasa keadilan masyarakat kita. Karena kalau kita lihat di Singapura misalnya, berangkat ke Singapura, dia akan berpikir 3-5 kali untuk merokok sembarangan di tempat umum. Bukan karena apa? Karena dia tahu mau dia siapa juga, kalau hukum Singapura mengatakan tidak boleh, dia akan kena sanksinya. Dan itulah kunci orang trust ke mereka. Itu karena ada penegakan hukum yang clear. Kalau sekarang kita seperti ini, penegakan hukumnya terasa difabrikasi, itu istilahnya. Ya ini setelah gigit ini, gigit sini, gigit sini, gigit sini, ada konflik elit yang melatar belakangi itu. Ya rasanya kan orang akan susah percaya. Terus ngapain kita ikut aturan hukum kalau kemudian di atas sana semuanya bisa dikomunikasikan. Saya kira saya nggak sepakat ya. Kalau apalagi tadi mencontohkan misalnya pencuri ayam misalnya ya. Karena kalau kita, mungkin saya nggak tahu Mas Eno udah melihat berita terbaru atau enggak gitu ya. Berita terbaru itu justru menunjukkan bahwa
si pencuri ayam kemarin itu kan ternyata adalah seorang residivis. Tapi apakah dibenarkan kemudian bertindak semena-mena sampai menghilangkan nyawanya? Nggak bisa dibenarkan juga bahwa itu tindakan semena-mena itu dilakukan. Tapi kita juga nggak pengen meromantisasi bahwa satu kasus itu dianggap sebagai sebuah tumpang tindihnya hukum dan sebagainya. Saya nggak tahu ya kalau soal peperangan elit, mungkin beliau punya bisikan yang lebih tajam daripada saya gitu kan. Tapi saya mengira bahwa apapun yang hari ini terjadi, penegakan hukum yang terjadi, yang dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia, itu semuanya sudah sesuai prosedur dan semua bentuk dari janji ataupun komitmen Presiden Prabowo untuk mengentas atau menghapus semua masalah-masalah yang ada di Indonesia agar semua kembali kepada rakyat gitu loh. Kalaupun ada itu di penegak hukum, semuanya disikat. Di jaksa ada, sikat. Di kepolisian ada, sikat. Kemarin di TNI ada, yang kemudian di MBG disikat juga. Kalau bahkan ada statement yang keluar menyebutkan bahwa tidak izin presiden untuk melakukan penindakan terhadap orang yang dianggap berjasa, orang yang ya sebut aja itu salah satu pengacara ya kan. Kalau saya sih sebut aja udah. Ya. Kalau saya udah berkali-kali mengatakan bahwa itu adalah strategi. Seorang pengacara itu punya strategi gimana caranya agar dia bisa memenangkan pertarungan walaupun kemudian mengundurkan diri ya kan. Tapi ini kan jadi ke publik itu kan berdampak ya. Dia iya, melihat makanya ini kan sebagai langsung satu narasi, apakah ini benar atau syukurnya kan langsung direspon. Kurang dari 2 kali 24 jam istana merespon, Partai Gerindra sebagai partainya presiden pun merespon, bahkan mengecam apa yang dilakukan oleh Bang Hotman pada saat itu gitu. Sampai dia minta maaf juga gitu. Oke. Mas Eno, Saya mau percaya saja dengan narasi Bang Alim, karena buat saya harusnya idealnya memang gitu, normatifnya begitu. Tapi kan orang kalau di publik itu kan bisa berasumsi macam-macam ya. Iya, dari situasi itu aja. bebas dan distrust ke pemerintah atau ketidakpercayaan segala macam itu juga hak mereka. Nah, justru yang mau saya sampaikan adalah ada baiknya pemerintah juga tidak denial terhadap situasi keresahan dan kecurigaan yang terjadi di tengah publik. Karena itu jangan-jangan bukan soal nggak suka dengan pemerintah atau benci terhadap negara ini, tapi mereka sebetulnya adalah alarm yang paling efektif. Kita kan kalau tidur gitu terus dibangunin alarm, mungkin, oh ini alarm ini benci saya, kan kita ngapain kita melakukan itu? Ini adalah untuk mengingatkan blind spot pemerintah, the bigger picture apa yang harus diperbaiki. Jangan denial, jangan dibilang ini dituduh ini apa-apa. Itu kan menyakitkan gitu. Contohnya? Ya anti asing kan sering kan. Terus terakhir misalnya orang merasa di ini londo ireng wartawan, NGO, jurnalis misalnya. Hal semacam itu kan ya nggak apa-apa, Pak Presiden tuh kita percaya beliau patriotis, kita percaya beliau nasionalis. Tapi ya kalau ada orang memberi masukan, bukan berarti kita nggak cinta sama pemerintah. Itu aja menurut saya. Sebelumnya nggak pernah ada perlawanan terhadap oligarki dan kayaknya kita adem ayem aja gitu. 10 tahun kita di era Pak Jokowi itu kayaknya adem ayem aja. Sisa-sisa kekuatan lama segala macam yang jadi teman-temannya Pak Jokowi gitu, dari konteks penjelasannya Pak. Saya kan nggak bilang bahwa itu adalah teman-temannya Pak Jokowi. Itu nggak dilawan toh. Kalau misalnya teman-teman Pak Jokowi, maka teman-temannya Bang Seno juga dong, kan 10 tahun beliau yang berkuasa. Memang kita yang kalah itu punya kekuasaan apa untuk merespon? Kan nggak bisa. Jadi paling enak ya menyalahkan orang lain. Air kan banyak di mana-mana. Kok usah bisa habis, Bu? Iya. Nusantara TV. Sisa-sisa kekuatan lama segala macam yang jadi teman-temannya Pak Jokowi gitu, dari konteks penjelasannya Pak. Saya kan nggak bilang bahwa itu adalah teman-temannya Pak Jokowi. Itu nggak dilawan toh. Kalau misalnya teman-teman Pak Jokowi, maka teman-temannya Bang Seno juga dong, kan 10 tahun beliau yang berkuasa. Memang kita yang kalah itu punya kekuasaan apa untuk merespon? Kan nggak bisa. Jadi paling enak ya menyalahkan orang lain. Pada waktunya juga publik yang punya penilaian. Itu dia, Karena kan saya bilang. Setiap statement, setiap pernyataan, ya tentu ya kita percayalah. Berbaik sangka, ya nggak ada salahnya tentu ya. Iya. Ada pemimpin kita bahkan memberikan harapan ya kepada kepemimpinan yang akan ya melanjutkan ya tugas-tugas kenegaraan, ya tentu baik-baik saja. Tapi bahwa ada publik juga yang tentu skeptis, berpandangan lain,
merespon terhadap apa yang dinyatakan itu juga hak warga negara. Dan satu hal juga, hak warga negara juga untuk kebebasan berpendapat, Betul. menyampaikan berserikat, berkumpul, bahkan ya berunjuk rasa diantaranya. Satu pertanyaan terakhir, saya mungkin kepada Mas Seno dulu ya, nanti saya ke Bang Alim. Mengenai isu disebutkan unjuk rasa berkepanjangan di akhir Agustus, September dan seterusnya. Ini real atau seperti apa? Ya namanya orang unjuk rasa itu kan ya nggak bisa kita prediksi berapa bulan sebelumnya. Ya perlu ada situasi kan. Dan unjuk rasa kan hal yang biasa. Yang akan tidak biasa kalau kemudian itu jadi kacauan, keramaian, itu kan jadi yang tidak biasa. Tapi nggak bisa, siapa yang bisa memprediksi? Yang bisa kita baca adalah angka-angka. Oke. Dan angka-angka itu hari ini menunjukkan ya banyak indikator yang harus diperbaiki pemerintah. Dan kalau saya harus bertanya demikian, karena sudah ada narasi yang menyebutkan bahwa ini bisa jadi sisa-sisa tidak terima kekalahan dalam kontestasi politik 2024 silam begitu. Ya itu kan menurut saya bentuk tuduhan yang paling gampang. Kalau ada orang marah, warga merasa nggak puas, ada apa ya disalahkan aja ke yang kalah. Oke. Memang kita yang kalah itu punya kekuasaan apa untuk merespon? Kan nggak bisa. Jadi paling enak ya menyalahkan orang lain. Ya. Dan satu hal, pertanyaan terakhir, bahwa disebutkan ini adalah semacam perlawanan dari oligarki yang mereka selama ini menjadi sasaran untuk pengembalian kerugian negara dan seterusnya. Ya saya suka nonton YouTube konspirasi kadang-kadang gitu ya. Tapi kok rasanya aneh gitu kalau mendengar itu. Karena ya kalau mau orang-orang, cara paling baik untuk membungkam orang yang mengkritik pemerintah, nggak suka pemerintah, apapun ekspresinya ya perbaiki aja program-program itu agar menjadi ideal. Dengan begitu diam sendiri kok. Ngapain kemudian harus mendemonisasi orang lain? Hadirkan kesejahteraan kepada rakyatnya. Semuanya akan diam dan menyetujui program mitigasi pemerintah. semuanya. Terakhir Bang Alim. Siap. Pertanyaan yang sama. Ya. Ada narasi yang saya dengarkan ya, disebutkan bahwa ini demonstrasi adalah kekecewaan kekalahan kontestasi Pilpres. Ya. Ini kan hak yang disebutkan tadi bahwa diatur oleh konstitusi. Ya. Apakah memang ini sengaja dikondisikan atau bagaimana kenyataan sesungguhnya? Ya, saya kira demo atau berkumpul itu kan, unjuk rasa itu kan hak setiap warga negara ya. Siapapun berhak gitu. Kalau kita mengacu pada misalnya kejadian yang ada di tahun lalu misalnya, di tahun 2025 Agustus itu kan sebenarnya itu berangkat dari letupan-letupan kecil, dari joget-joget nggak pentingnya anggota DPR, dari pernyataan nggak pentingnya Ahmad Sahroni, terus kemudian ada juga letupan misalnya dari AI, deepfake soal Bu Sri Mulyani yang bilang guru adalah beban negara dan lain sebagainya gitu. Dan itu kemudian sebenarnya fine-fine aja ketika awal-awal teman-teman itu berunjuk rasa. Dan tapi yang jadi masalah adalah ketika muncul provokator di tengah jalan yang akhirnya memprovokasi massa. Bagi saya teman-teman yang melakukan demo itu nggak ada masalah. Mereka itu menurut saya nggak salah ketika mereka demo, tapi ketika muncul provokator, maka provokator inilah sesungguhnya masalahnya. Itulah kemudian yang sering kalau kita dulu di zaman pergerakan itu kan kita selalu menyanyikan hati-hati provokasi gitu kan, karena memang selalu ada provokator di tengah jalan. Kalaupun misalnya ada yang beranggapan bahwa ini ada yang kalah lah, ini ada yang bentuk perlawanan oligarki lah. Saya kira itu sah-sah saja gitu loh, kan bentuk dari pendapat masyarakat. Mereka yang berpikir bahwa ini ada yang kalah, yang gak terima dan sebagainya, itu juga bisa dilihat ketika misalnya pemerintah berhasil melakukan A, melakukan B, melakukan C, itu kan gak pernah ada apresiasi. Itu kan wajar ketika akhirnya kemudian beranggapan oh berarti lo memang karena nggak suka aja gitu, atau karena lo kalah dan sebagainya. Itu kan bagian dari perbedaan pendapat di sosial media atau di tengah masyarakat gitu. Begitu juga dengan perlawanan oligarki. Ya bisa aja kan, sah-sah aja saya berpikiran kayak gitu kan, saya meyakini itu misalnya karena memang itu yang terlihat gitu loh. Sebelumnya nggak pernah ada perlawanan terhadap oligarki dan kayaknya kita adem ayem aja gitu. 10 tahun kita di era Pak Jokowi itu kayaknya adem ayem aja. Hal paling besar yang pernah terjadi di era Jokowi itu adalah ketika 2019 dan 2016. Ya kan, demo 212 itu pun berjalan dengan damai gitu kan. Tapi nggak ada itu perang melawan oligarki. Tapi di era Prabowo baru disikat sedikit, langsung semuanya mencuat. Maka wajar ketika misalnya pendukung Pak Prabowo menganggap ini bagian dari perlawanan oligarki.
gitu loh. Karena nggak pernah ada hal-hal kayak gitu yang terjadi sebelumnya. Ini bukan narasi yang dimainkan untuk mendemonisasi demonstrasi Oh, atau nggak ada. kebebasan berekspresi. Nggak ada. Bagi bagi saya secara khusus misalnya, saya mendukung penuh teman-teman yang melakukan demo, bahkan bila besok ternyata misalnya melakukan demonstrasi, mengevaluasi pemerintah, itu hal yang sangat saya inginkan. Harus dilakukan evaluasi terus-menerus terhadap pemerintah gitu. Bahkan saya pun mendukung adik-adik saya yang hari ini misalnya sedang munas misalnya BMSI di di Semarang misalnya, terus BMSI kerakyatan di Jambi misalnya, itu mungkin langkah-langkah mereka nanti kemudian berunjuk rasa dan sebagainya itu sah-sah aja gitu. Ini menarik tadi Pak Abraham. Saya mau baca Pak Alim ini kan loyalisnya Pak Prabowo luar biasa. Dan beliau mengkonsen tadi bahwa ini Pak Prabowo sedang melawan oligarki yang tidak pernah dilawan oleh Pak Jokowi. Artinya yang pada waktu itu adem ayem semuanya. Jadi seakan-akan saya menangkap bahwa Pak Prabowo kok melawan teman-temannya Pak Jokowi gitu. Rasanya aneh gitu menurut saya mendengarkan itu. Tapi ya oke lah, saya akan menangkap itu sebagai semangat baru mungkin ya Pak Prabowo mau melawan sisa-sisa kekuatan lama segala macam yang jadi teman-temannya Pak Jokowi gitu dari konteks penjelasannya Pak. Saya kan Pak nggak Alim bilang ya. bahwa itu adalah teman-temannya Pak Jokowi. Itu nggak dilawan toh. Kalau misalnya teman-teman Pak Jokowi, maka teman-temannya Bang Seno juga dong, kan 10 tahun beliau yang berkuasa. Kita gitu pecat loh. Pak Jokowi kok kalau ini di PDI. Enggak Pak. Jadi udah jelas kita itu berpisah. Tapi menarik aja saya menangkap itu tadi, dan buat saya menjadi suatu gambaran bahwa ya gini, di negara-negara asing itu Pak, pemimpin-pemimpin yang punya kecenderungan strongman itu punya kebiasaan menyalahkan orang asing. Ya, mau itu namanya siapapun itu ya. Ini oligarki ini oligarki ini oligarki itu. Untuk mendemonisasi orang-orang yang sedang melakukan unjuk rasa di negaranya. Nah, buat saya itu kan strategi kill the messenger yang luar biasa. Jangan substansinya tidak ditanggapi, tapi yang kemudian dilakukan ad hominem adalah menyerang personal yang memberikan kritik atau menuduh dia digerakkan oleh siapa-siapa. Menurut saya kita kurangin lah. Tapi sejauh ini memang nggak ada itu Presiden Prabowo pernah menyinggung soal itu. Ya kan, nggak pernah. Ya semoga Jadi Pak Prabowo bagi nggak kita- ikut itu Oh menurut enggak, saya. insya Allah enggak. Kita fokus pada tujuan utama bahwa sejauh ini Presiden pengen membuktikan selama 5 tahun ke depan Presiden mampu meningkatkan perekonomian kita dan mampu memberantas korupsi dari Indonesia. Dan waktu yang akan menjawab. Seperti Waktu jam yang akan pasir menjawab. ini waktunya sudah habis. Saya berharap dalam sisa-sisa waktu yang akan dimanfaatkan oleh pemerintah ini tentu akan menggunakan sebaik-baiknya amanah kepada kemakmuran rakyat dan keadilan yang Ya. diharapkan. Terima kasih. Amin. Bang Alim. Terima kasih Terima banyak. kasih Bang Alim sudah hadir. Terima kasih ya. Thank you Mas ya. Ano Thank you ya. Anak Terima muda. kasih, Mas Ano. Orang Thank you, pergerakan Bang yang Alim. hadir berbincang bersama dengan kita.